Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat database menggunakan command prompt. Di sini saya mempunyai studi kasus pada tampilan di laptop saya ada 4 table, yang mana masing-masing table itu mempunyai primary key. Yang pertama ada table mahasiswa, yang kedua itu ada table dosen, yang ketiga ada table mata kuliah, dan yang terakhir table nilai ya. Kita langsung saja kita buatkan. Sebelumnya sum teman-teman untuk diaktifkan, kita ulang ya. Oke. Di my computer cari menu folder sum dan klik dua kali sum strip control ya untuk mengaktifkan localhost kalian ya. Kemudian tekan start dua kali. Kalau sudah menunjukkan indikatornya tombol hijau, itu artinya sudah berhasil diaktifkan localhostnya. Kita cek apakah sudah berhasil. Kita masuk dulu ke directory sum-nya ya. Seed dengan cara tekan tombol start ya, tekan tombol start. Kemudian tekan atau ketik cmd akan muncul. Nah, kalau sudah muncul, kita masuk ke directory sum-nya dengan cara cd spasi c, buka kurung, maksud saya titik dua, garingnya terbalik ya, kemudian ketik sum, kemudian garing lagi mysql garing bin, kemudian tekan enter. Nah, ini sudah masuk ke directory-nya sum. Langsung kita login saja menggunakan MySQL. Kita login dengan perintah sintaknya itu MySQL spasi bintang U, strip U maksud saya, spasi root spasi min p. Kalau sudah, tekan enter. Nah, akan meminta autentikasi password. Jika teman-teman menggunakan password sebelumnya pada database kalian ataupun localhost-nya, silakan untuk diisi phpMyAdmin-nya. Jika tidak ada, langsung tekan enter. Biasanya kalau untuk password default-nya phpMyAdmin itu 123456. Berhubung saya tidak ada menggunakan password, jadi saya langsung saja tekan enter. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke MySQL-nya ya, MariaDB ya, Maria Database ya. Ini sudah masuk. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja, ada data manipulasi language yang mana itu perintahnya ada banyak. Bagaimana cara membuatnya? Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat database terlebih dahulu. Oke. Oke. Kita buatkan langsung saja create database ya, database create spasi database spasi nama database-nya saya buatkan academic underscore schematic file contact ya. Oke. Kalau sudah, tekan enter, titik koma. Oke, berhasil kita buat database academic underscore schematic file contact. Untuk melihatnya, langsung kita ketik perintahkan show database S-nya, jangan lupa, kemudian titik koma. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke tampilan atau list database-nya. Itu sudah berhasil kita buat academic underscore schematic file contact. Langsung saja kita buat bagaimana cara membuat pada tabelnya ya. Nah, di sini ada 4 buah table. Kita mulai dari table mahasiswa dulu ya. Kita buatkan dengan cara perintahnya create. Oke, sebelum masuk ke create, kita masuk dulu ke database-nya academic underscore schematic file contact menggunakan perintah use ya, atau mengaktifkan ya. Oke, kita masuk use spasi academic underscore schematic file contact, tekan enter. Kalau sudah masuk, dia akan berubah pada yang mana sebelumnya itu non, dan akan mengaktifkan academic underscore schematic file contact. Kemudian kita buatkan tabelnya dengan cara perintahnya create
spasi table ya, table. Nah, namanya saya buatkan namanya mahasiswa. Jadi create table mahasiswa titik koma. Nah, ada muncul kode error. Biasanya kode error ini itu penulisan pada huruf besar kecilnya di sintak, ataupun ada kelebihan kita menuliskan sintaknya tadi. Oke, berhubung create table itu tidak menggunakan titik koma, kita menggunakan buka kurung ya. Saya ulangi, create table mahasiswa buka kurung. Nah, akan muncul tanda panah ke kanan yang mana kita buatkan field. Ada 4 buah field pada table mahasiswa ya. Langsung saja kita buatkan fieldnya npm. Oke, spasi. Tipe datanya kita menggunakan char ya, atau boleh int. Kita menggunakan integer karena di sana pada studi kasus itu npm menggunakan angka ya, atau nim. Int buka kurung, jumlah karakternya 10 saja maksimal, buka kurung 10, tutup kurung, spasi not null. Oke, not spasi not null, spasi lagi primary key, karena kunci utama pada table mahasiswa itu berada di npm ya, kode uniknya ya. Oke, kunci uniknya ya. Kemudian koma dan tekan enter. Oke, field yang pertama sudah selesai kita buat. Lanjut ke field yang kedua, nama mahasiswa. Nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Tipe datanya menggunakan varchar karena mahasiswa itu lebih dari biasanya ada pakai nama Muhammad ya, berarti kita tulis panjang karakternya 20, buka kurung 20, tutup kurung, spasi not null, dan langsung saja koma, tekan enter. Kemudian alamat ya, alamatnya itu tipe datanya varchar juga. Biasanya alamat ini ada banyak, muncul nama maksudnya RT, nomor RT, RW-nya, dan jalannya itu akan panjang. Kita lebihkan panjang karakternya itu 50. Kemudian tutup kurung not null, koma, kemudian tekan enter. Dan satu lagi, nah, perlu saya tekankan di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin tidak usah diisi pada jumlah karakternya, cukup mengisi pada isi field yang tadi ya. Kan jenis kelamin ada 2, laki-laki dan perempuan, tidak ada lebih dari itu. Langsung saja kita ketikkan JK. Oke, spasi. Kita buat tipe datanya enum karena 2 buah. Enum karena menggunakan enum, buka kurung. Nah, di sini kita ketikkan petik atasnya sekali ya. L, petik atas lagi, koma, petik atas, P, petik atas, tutup kurung ya. Tutup kurung, kemudian titik 2. Nah, kalau error biasanya ada di sintak kita bisa kita cek. Oke, kita ulang lagi ya. Create table mahasiswa. Oke, kita menggunakan kursor pada keyboard saja. npm nama mahasiswa, alamat JK. Nah, JK enum biasanya itu jenis kekurangan tabelnya, maksudnya kurangan tutup kurungnya. Kita coba lagi, titik koma. Nah, di sini sudah berhasil kita buat table mahasiswanya. Sudah terbuat. Kita langkah selanjutnya itu kita buatkan table dosen ya. Kita buatkan sama, sintaknya itu create table dosen, buka kurung, tidak menggunakan titik koma, kemudian tekan enter, akan muncul tanda panah ya. Kita ketikkan id underscore dosen. Tipe datanya itu int karena menggunakan angka. int panjang karakternya 5 saja, not null. Nah, primary key karena dia kunci utama pada table dosennya, id dosennya. Oke, koma, primary key, koma, kemudian tekan enter. Nama dosen, nama underscore dosen, spasi varchar
panjang karakternya 30 saja, tutup kurung, not null, oke, spasi not null, kemudian koma, tekan enter. Oke. Nah, di sini kita langsung tutup saja, tutup edit dosennya. Nah, muncul lagi kode error pada table dosen. Kenapa ada yang error? Karena saya mengetikkan salah pada kelebihan di tutup kurungnya ya. Kita ulang sekali lagi, create menggunakan table dosen, kemudian ID dosen. Nah, nama dosen kita langsung saja tutup kurung dan titik koma. Nah, di sini sudah berhasil kita buatkan field pada table dosennya ya, karena hanya 2. Nah, perlu diingat kenapa ada kode error itu biasanya teman-teman salah menuliskan sintaknya ataupun besar pengaruh kecil hurufnya pada field, dan juga kelebihan atau kekurangan kita mengetikkan sintaknya tadi. Oke, table mahasiswa, table dosen sudah kita buat. Langkah selanjutnya itu kita buatkan table mata kuliah ya. Oke, langsung saja create. Dan create spasi tables masih sama perintahnya. Create table, kita namakan matkul, mata kuliah. Buka kurung, kemudian tekan enter, akan muncul tanda panah ke kanan. Kita ketikkan fieldnya kode underscore mk, spasi tipe datanya char saja, buka kurung 10 panjang karakter, tutup kurung, spasi not null, spasi primary key, karena dia menggunakan kunci utama pada table mata kuliah itu pada kode mk, koma, kemudian tekan enter. Langkah selanjutnya mata kuliah, matkul. Oke, tipe datanya varchar saja, varchar, buka kurung, panjang karakternya 15 saja, not null. Tidak memakai primary key, langsung saja tekan koma, ketik koma, kemudian tekan enter. Oke, ada SKS ketik SKS. Nah, di sini ada angka ya, berarti kita menggunakan tipe datanya INT. Panjang karakternya 5 saja, buka kurung 5, tutup kurung, not null, koma, kemudian tekan enter. Satu lagi fieldnya semester sem, spasi sama, INT tipe datanya, panjang karakternya 5 saja, not null. Kemudian tutup kurung dan titik koma. Maka table pada mata kuliahnya sudah berhasil kita buat. Kemudian yang terakhir itu table nilai ya, table nilai kita buatkan lagi, create table nilai, buka kurung. Oke, muncul tanda panah ke kanan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa npm id dosen kode mk-nya ada tanda panah pada studi kasus yang kita buat. Itu tabelnya berelasi, maka jika berelasi itu artinya tipe data dan panjang karakternya itu harus sama ya, harus sama yang barusan kita buat tadi. Misal npm yang di table mahasiswa itu harus sama tipe datanya di npm di table nilai, tetapi tidak menggunakan primary key, karena dia bersifat foreign key ya. Oke. Langsung saja kita buatkan sama seperti pada table yang sebelumnya, npm spasi kita lihat di atas. Oke, int dia menggunakan int, buka kurung 10, tutup kurung, not null, koma, tekan enter kalau sudah. Kemudian ke ID dosen, tipe datanya int 5, panjang karakternya not null, primary key, langsung saja not null. Oke, enter. Kode mk, tipe datanya char, panjang karakternya 10, not null, koma. Satu lagi yang terakhir nilai, tipe datanya char saja,
spasi panjang karakternya 5 saja, not 0, tutup kurung dan titik koma. Maka tabel nilai sudah kita buat. Nah, bagaimana untuk menampilkan pada masing-masing tabel yang kita buat tadi? Dengan cara show table ya. Perintahnya show tables, kemudian tekan enter, titik koma. Nah, maka tabel yang barusan kita buat tadi sudah berhasil ada di database academics_chemical_comtech. Nah, bagaimana untuk menampilkan yang barusan kita buat tadi, fieldnya? Dengan cara dex, desc, spasi, kita mau tampilkan apa tabelnya. Misal kita mau menampilkan tabel mahasiswa, kita ketikkan dex mahasiswa, oke, titik koma, ke enter. Nah, maka field yang ada di tabel mahasiswa akan muncul ya. Begitupun dengan tabel dosen ya, tabel dosen, enter, titik koma. Nah, muncul juga tabel fieldnya. Tab 1, 2 lagi, tabel mata kuliah ya, matkul, oke, titik koma, muncul juga yang barusan kita buat tadi. Dan satu yang terakhir itu nilai ya, nilai, enter, kemudian titik koma, tekan enter. Nah, di sini untuk menampilkan jumlah ataupun masing-masing field yang pada tabelnya tadi yang barusan kita buat. Nah, kalau telah berhasil kita buat, langkah selanjutnya kita akan mengisi pada fieldnya tadi, masing-masing isi fieldnya tadi, dengan cara menggunakan perintah insert ya. Perintah insert, langsung saja insert into nama tabelnya kita yang pertama dulu, mahasiswa. Insert spasi into spasi mahasiswa, values, buka kurung, tekan enter, maka akan muncul tanda panah ke kanan. Kita buatkan di notepad saja agar mudah. Notepad, mana notepad? Oke. Kita buatkan npm-nya, isi npm-nya atau name-nya tadi itu 0100902223. Nah, di sini menggunakan petik atas dengan koma kuncinya, karena dia akan berurutan sesuai field masing-masing secara berurutan tadi. Misal tadi tabel mahasiswa yang pertama npm, maka kita tuliskan npm dulu, nama mahasiswa, alamat, dan Islam yang kita contohkan, buka kurung, kemudian npm-nya itu petik atas 0100902223 ya, petik atas lagi. Nah, di sini kuncinya. Kemudian koma, petik atas lagi, Martin, petik atas lagi, koma, petik atas untuk alamatnya di New York, petik atas, koma, petik atas lagi, L, petik atas, dan tutup kurung, kemudian koma. Oke. Sama pada Isabel, kita kopikan saja dari Martin, kita menggantinya npm Isabel 024493339 ya, 024493309. Namanya Isabel, tinggalnya di London. Oke. Jenis kelaminnya perempuan. Oke. Kemudian field yang ketiga itu Kim Jong Un 0284 900. Boleh menggunakan copy paste karena untuk menghemat durasi. Kim Jong Un. Oke, and delete. Kemudian tempat tinggalnya Korea. Oke. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, jangan lupa di terakhir pada pembuatan fieldnya itu diketik titik koma ya, jangan koma ya, titik koma, agar untuk menutup sintaknya tadi. Oke, kita kopikan paste. Nah, muncul kode error, biasanya itu kekurangan sintaknya atau kelebihan. Kita cek. Oke, ternyata
kita kekurangan pada table, maksudnya kekurangan tutup kurung di terakhirnya ya. Kita coba lagi, kita masuk insert into mahasiswa value, tekan enter, kita pastikan lagi, mudah-mudahan tidak. Oke, muncul kode error lagi. Kode error itu kita cross check dulu apakah ada yang salah. So tables, kita cek dulu mahasiswa fieldnya. Oke, ada 4, 1 2 3 4. Saya rasa tidak ada yang salah. Oke, kita buat lagi insert into value, mahasiswa values, buka kurung, kita copy satu-satu. Oke, copy lagi. Oke, yang terakhir ini mungkin menggunakan muncul lagi kode error. Perhatikan kode errornya itu ada di tutup kurung biasanya, tutup kurung atau tuh buka kurungnya ya. Kita kopikan lagi. Insert into mahasiswa values. Oke, paste. Nah, berhasil karena kelebihan pada buka kurung ya. Berhasil kita buatkan field pada mahasiswanya. Oke, langkah selanjutnya itu table dosen ya. Karena table mahasiswa sudah berhasil kita inputkan. Table dosen itu ada 3 field ya isinya. Oke, ada 3, maksudnya ada 3 data. Kita langsung buatkan saja buka kurung titik 120 petik atas koma petik atas Rudi petik atas tutup kurung koma. Oke, 122 petik atas lagi, petik atas 122 petik atas koma petik atas lagi ando petik atas tutup kurung koma buka kurung lagi petik atas 123 petik atas koma petik atas lagi eko petik atas tutup kurung titik koma. Oke, kita masuk ke table dosen ya, table dosen dengan cara insert into. Oke, jangan sampai lagi melakukan errornya. Mahasiswa dosen values. Nah, tidak usah menggunakan buka kurung karena akan kita langsung enter saja. Nah, kita kopikan data yang barusan kita buatkan di notepad. Kita klik kanan copy, klik kanan mouse ya, atau touchpad, klik kanannya copy, tekan copy, pindahkan ke sintak command prompt, kemudian klik kanan tekan paste. Maka table dosen berhasil kita buat. Oke, yang ketiga itu table kode mata kuliah ya, atau table mata kuliah. Dengan cara kita masuk ke table mata kuliah, insert into matkul values, tekan enter. Oke, kita buatkan, kita copy saja dari table mahasiswa ya, karena jumlah fieldnya sama ya, ada 4. Nah, kode MK-nya itu yang pertama AK290, mata kuliahnya algoritma, jumlah SKS-nya 4, semesternya ada di semester 2. Oke, yang kedua BD 340, nama mata kuliahnya basis data. Oke, delete. SKS-nya 4.
ada di semester 4 juga. Oke. Yang ketiga PBO, PB0, 0 tuh ya, 39. Oke, PBO pemrograman berbasis objek, semesternya itu 4. Di semesternya maksudnya semester 5, SKS-nya itu 4. Kemudian kopikan lagi. Oke, kode MK-nya JKL091, Jarkom ya. Jarkom, jaringan komputer. SKS-nya ada 2, berada di semester 1. Oke, jangan lupa titik komanya. Nah, kalau sudah kita blok, klik kanan copy, kita pastekan lagi ke sintak command form ya. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, maka tabel mata kuliahnya sudah berhasil kita inputkan. Yang terakhir, tabel nilai ya. Tabel nilai ada 4 field, berarti kita kopikan saja. Oke. Yang pertama NPM-nya itu atas nama si Martin ya. Martin 0100902223. Oke, kopikan saja biar tidak ribet. Delete. Oke, kalau sudah perhatikan ID dosen. ID dosen 120. Kode MK-nya AK290. B nilainya. Yang kedua, mata kuliahnya itu yang diajar oleh Pak Rudi 120. Kemudian kode MK-nya BD340, pemrograman berbasis objek. Dia mendapatkan nilai A. Yang ketiga, Martin diajar oleh 122 atas nama Pak Eko. Pak Eko ngajar ke Martin itu PBO. Oke. PBO. Oke, yang tadi basis data ya, bukan PBO ya. PB039 dia mendapatkan nilainya D ya. Oke, sayang sekali. Belajar terus Martin. Kemudian kita kopikan lagi sebanyak 7 ya. Maksudnya 4 lagi. 4 lagi untuk si Isabel dan King Jong Un. Kita langsung kopikan saja NPM-nya atau NIM-nya Isabel. Kita kopikan yang keempat ya. Oke, field yang keempat itu Isabel. Dia diajar oleh Pak Rudi dengan mata kuliahnya basis data 340, kode MK-nya. Dia mendapatkan nilai B ya, lumayan. Satu lagi Isabel diajar oleh Pak Eko dengan mata kuliah Jarkom 091. Dia mendapatkan nilai C ya. Oke, sayang sekali. Langkah selanjutnya itu yang terakhir King Jong Un ya. King Jong Un kita kopikan lagi aja. NPM Kim Jong Un, kita paste, Ctrl V ya. Delete. 120 kode dosennya diajar oleh Pak Rudi. AK290 algoritma. Dia mendapatkan nilai A. Yang terakhir kita kopikan saja. Sama dosennya, hanya saja beda di nilai dan kode MK. Dia diajar basis data 340. Dia mendapatkan nilai C. Jangan lupa titik komanya ya. Nah, kalau sudah di blok, klik kanan, copy. Kita masuk ke sintak command prompt MySQL ya. Insert into nilai ya, values. Kita masuk ke table nilai dengan cara insert spasi into, spasi nilai, spasi values, tekan enter. Dan klik kanan mouse atau touchpad, kemudian tekan paste dan enter. Maka tabel nilainya sudah berhasil kita buat.
Nah, untuk menampilkan field-field yang barusan kita buat tadi, isi fieldnya tadi, dengan cara show tables perintahnya. Show table dulu, show table untuk menampilkan table masing-masing kita buat tadi, show tables, tutup titik koma. Nah, ini sudah berhasil tampil, ada 4 table ya, sudah benar. Untuk melihat tampilan pada data tabel mahasiswa dengan menggunakan perintah select. Kita bisa menggunakan perintah select, yaitu select bintang from mahasiswa ya, diketik ya, mahasiswa titik koma. Nah, maka dia akan muncul tabel mahasiswanya. Oke. Yang kedua, tabel dosen, sama sintaknya. Muncul juga, dan tabel makul, dan yang terakhir tabel nilai. Maka masing-masing tabel sudah berhasil kita inputkan dan muncul di command prompt MySQL ya. Nah, di sini kita sudah benar, artinya kita sudah berhasil menampilkan ataupun membuat dari database fieldnya tadi, isi fieldnya tadi. Nah, yang kedua, pada video selanjutnya itu nanti akan membahas video tutorial pada select, update, dan delete juga ya, sama studi kasusnya. Mungkin sekian aja dulu pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang kedua ya.